Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah M. NIM 1931041176, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas E 2019, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan motorik anak. Baik, langsung saja. Yang pertama itu motorik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang koordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik anak terbagi atas dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Menurut Beatty, kemampuan motorik kasar seyogianya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada pada rentang umur 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek, yaitu 1. Aspek berjalan, yang kedua berlari, yang ketiga melompat, dan yang keempat yaitu memanjat. Yang kedua itu perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot yang indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Menurut Horlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek. Yang pertama itu sistem saraf, yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua yaitu otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik anak. Yang ketiga itu kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang keempat yaitu struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Yang selanjutnya itu perkembangan fisik merupakan hal yang mendasar bagi kemajuan dan perkembangan berikutnya. Ketika fisik berkembang dan baik, memungkinkan anak untuk dapat mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi lingkungan dengan tanpa bantuan orang lain. Keadaan berat dan tinggi badan pada usia ini, pertumbuhan dan bagian atas berkembang lebih lambat pada bagian bawah. Anggota-anggota badan masih relatif pendek, kepala dan perut masih relatif tinggi, kepala dan perut relatif masih besar. Selama masa akhir, anak-anak tinggi bertambah sekitar 10% setiap tahun. Pada anak 6 tahun rata-rata mempunyai tinggi 46 inci dengan berat 22,5 kg. 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak usia dini. Yang pertama itu tahap kognitif. Anak berusaha memahami keterampilan motorik seperti apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan. Pada tahap ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk meningkatkan gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Yang kedua yaitu tahap asosiatif. Anak banyak belajar dengan cara coba-coba, kemudian meralat trial dan error, olahan pada penampilan atau gerakan yang dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahap sebelumnya, yaitu apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Lanjut, yang ketiga itu tahap autonomous, yaitu gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Lanjut yaitu prinsip perkembangan motorik. Koordinasi gerakan motorik yang baik dan motorik kasar maupun motorik halus. Ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina. Yang pertama itu kematangan syaraf, yang kedua urutan, yang ketiga itu motivasi, yang keempat pengalaman, dan yang kelima yaitu praktik. 3 unsur yang menentukan dalam perkembangan motorik: otak, saraf, dan otot. Otak dan pusat kontrol saraf meliputi yaitu yang pertama cerebral cortex atau otak besar, yaitu merupakan pusat kontrol yang menerima dan memproses informasi penginderaan. Yang kedua itu basal ganglia, yaitu kumpulan sel saraf
di dalam sel saraf pusat yang menyebabkan gerakan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Yang ketiga itu cerebellum atau otak kecil, yaitu bagian yang mengatur seluruh anggota tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Yang keempat yaitu batang otak, merupakan bagian yang menghubungkan otak dengan jaringan syaraf, memiliki fungsi menyeleksi informasi dan membiarkan otak bereaksi sesuai kebutuhan. Yang kelima itu jaringan syaraf, yaitu merupakan jalur transmisi bagi pesan-pesan yang datang menuju otak. Lanjut yaitu indikator pencapaian tahap perkembangan fisik, motorik, dan anak usia dini. Menurut Dev yaitu mengklasifikasikan domain psikomotor ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama imitation atau peniruan, yaitu suatu keterampilan untuk menirukan suatu gerakan yang telah dilihat, didengar atau dialaminya. Yang kedua itu manipulation atau penggunaan konsep, yaitu suatu keterampilan untuk menggunakan konsep dalam melakukan kegiatan gerakan. Yang ketiga itu position atau ketelitian, yaitu suatu keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan melakukan gerakan secara teliti dan benar. Yang keempat yaitu articulation atau perangkaian, yaitu suatu keterampilan untuk merangkaikan bermacam-macam gerakan secara perkembangan. Gerakan artikulasi ini menekankan pada koordinasi suatu rangkaian gerakan. Yang kelima yaitu naturalization atau kewajaran pengalamiahan, yaitu suatu keterampilan untuk melakukan gerakan secara wajar. Menurut tingkah laku yang ditampilkan, gerakan ini sangat sedikit mengeluarkan energi, baik fisik maupun psikis. Kita lanjut yaitu keterampilan motorik kasar, yaitu merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot besar. Tugas perkembangan jasmani berupa gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini diperlukan dalam peningkatan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Yang kedua yaitu keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dengan koordinasi mata, tangan yang ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian otot tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun blok, menggunting, menulis, dan banyak contoh lainnya. Berikut yaitu teori yang menjelaskan secara detail tentang sistematika motorik anak adalah Dynamic System Theory yang dikembangkan oleh Thalen dan Whitney. Untuk membangun kemampuan motorik anak, harus mempersepsikan sesuatu di lingkungannya yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi mereka tersebut untuk bergerak. Kemampuan motorik mempresentasikan keinginan anak. Kita lanjut yaitu ketika bayi dimotivasi untuk melakukan sesuatu, mereka dapat menciptakan kemampuan motorik yang baru. Kemampuan tersebut merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak. Keinginan anak yang memotivasinya untuk bergerak, dan untuk lingkungan yang mendukung memperoleh kemampuan motorik.
Selanjutnya itu tujuan perkembangan motorik. Penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas motorik tertentu menurut Yuda Saputra dan Rudianto. Kita lanjut yaitu tujuan program perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini. 1. Program perkembangan keterampilan motorik kasar. A. Yaitu mampu meningkatkan keterampilan gerak. Saya jelaskan sedikit di sini, yaitu anak mampu meningkatkan keterampilan geraknya seperti pada kelincahan, kecepatan maupun ketepatan. Yang kedua, B atau B, agar anak mampu memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani. Seperti yang kita tahu, yaitu memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani merupakan suatu hasil dari keterampilan gerak anak. Yang ketiga itu agar mampu menanamkan sikap percaya diri. Ini sangat penting diajarkan pada anak agar dia mampu percaya diri ketika berada dalam lingkungan manapun, sehingga dia dapat gampang bersosialisasi dan tidak takut salah pada saat melakukan suatu percobaan. Yang D yaitu agar anak mampu bekerja sama dengan baik. Di sini merupakan suatu keterampilan. Apabila anak bekerja sama dengan teman-teman sebayanya, mungkin anak itu merasa senang, karena mungkin teman sebayanya akan menyukai dia ketika bekerja sama dengan baik. Yang E yaitu agar mampu berlaku disiplin, jujur, dan sportif. Berlaku disiplin di sini yaitu seperti disiplin waktu, disiplin sikap, dan juga lain-lain. Maksudnya di sini adalah anak itu harus bisa mengefisiensi waktu maupun apapun sehingga dia bisa terbiasa dalam hal melakukan itu, agar dia terbiasa dalam melakukan kegiatan dan tidak pernah lagi melakukan kesalahan yang sama. Yaitu yang kedua, program pengembangan keterampilan motorik halus. Yang pertama atau A yaitu agar anak mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan. Seperti yang kita ketahui, anak-anak memiliki jari-jari yang masih lemah dan tidak kuat. Di sini dengan keterampilan motorik halus ini, anak mampu mengembangkan atau menguatkan jari-jari tangannya sehingga dia dapat melakukan pekerjaan seperti mengangkat benda ataupun menulis dan lain sebagainya. Yang B yaitu agar anak mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata. Di sini sangat dibutuhkan antara mata dan tangan, yaitu saling berhubungan ataupun saling terhubung. Di sini agar kelincahan anak dan pola pikirnya dipengaruhi oleh gerakan motorik halus tadi. Anak mampu menguasai tangannya dan pikirannya sehingga berjalan dengan apa sesuai keinginannya. Yang ketiga itu agar anak mampu mengendalikan emosi. Di sini agar anak mampu mengendalikan emosi itu anak tidak mudah marah dan tidak mudah tersinggung. Emosi di sini tidak hanya meliputi seperti kemarahan, itu bisa meliputi berbagai macam perasaan seperti sedih, menangis, marah ataupun bahagia. Selanjutnya yaitu tujuan perkembangan motorik halus usia 4-6 tahun. Agar anak mampu mengkoordinasikan indera mata dan aktivitas tangan, anak mampu menggerakkan anggota tubuh. Yaitu yang pertama itu agar anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan seperti meronce, mengayam, bertepuk tangan ataupun menulis. Yang kedua itu
agar anak mampu mengkoordinasikan indera mata dan aktivitas tangan. Yang ketiga itu anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerakan jemari seperti menulis, menggambar maupun memanipulasi benda-benda. Yang keempat itu agar anak mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus. Lanjut yaitu fungsi keterampilan motorik dini menurut Hurlock. Yang pertama itu keterampilan bantu diri, self-help. Keterampilan motorik halus dipelajari agar mendukung anak supaya mandiri, mampu melakukan sesuatu untuk diri sendiri sehingga anak lebih percaya diri. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit yaitu anak harus mandiri. Maksudnya di sini adalah agar anak tidak selalu bergantung pada orang lain, di mana dia dapat melakukan suatu pekerjaan dengan dirinya sendiri maupun dengan kemampuannya sendiri, tanpa terus-menerus meminta bantuan pada orang tua, kakak ataupun saudara-saudara lainnya. Baik, yang selanjutnya itu untuk dirinya sendiri sehingga lebih percaya diri. Maksudnya di sini anak harus selalu mencoba-coba sesuatu dengan sendirinya agar anak terbiasa dan selalu percaya diri. Ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa memperbaikinya, dan itu menjadi pelajaran agar tidak melakukan kesalahan lagi yang sama. Baik, lanjut yaitu yang kedua, keterampilan bermain. Bermain harus dipelajari dan dikuasai agar anak dapat bermain dengan teman-teman sebayanya sehingga dapat diterima oleh teman-temannya, atau untuk menghibur diri di luar teman sebayanya. Baik, di sini seperti yang saya alami dulu ketika masih kecil, saya sering bermain-main dengan teman sebaya saya. Mungkin tanpa saya sadari itu merupakan suatu perkembangan dari motorik halus. Motorik halus di sini seperti yang dijelaskan tadi, agar anak mampu bermain dengan teman sebayanya dan dapat menghibur diri. Ketika kita bermain, ketika masih anak-anak, kita terus bermain sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dari bermain itu. Kita ceria dan sangat bahagia, tapi ketika selesai bermain, mungkin kebahagiaan itu tidak lagi terasa ketika kita sudah kembali ke rumah masing-masing dan tidak melanjutkan permainan dengan teman-teman sebaya kita. Berbeda dengan anak-anak sekarang yang sering menghibur diri dengan bermain game ataupun sering bermain sosial media, itu mungkin dapat menghambat perkembangan motorik halus pada anak. Baik, lanjut yaitu yang ketiga, keterampilan bantuan sosial atau social help. Anak harus memiliki suatu keterampilan agar dapat diterima dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Keterampilan motorik dibutuhkan untuk membantu pekerjaan rumah, di dalam keluarga, membantu pekerjaan sekolah ketika di lingkungan maupun di masyarakat. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit yaitu memiliki suatu keterampilan agar diterima keluarga, sekolah dan masyarakat. Maksudnya di sini anak mempunyai keterampilan seperti di sekolah, yaitu anak dapat melakukan aktivitas seperti olahraga sehingga dia mungkin dapat membantu sekolahnya ketika ada kejuaraan pada suatu cabang olahraga yang melibatkan kegiatan motorik halus. Mungkin anak dapat berguna, mungkin anak dapat membantu pada sekolah tersebut sehingga dapat mendapatkan prestasi. Pada lingkungan keluarga, yaitu anak dapat membantu ketika ayah sedang bekerja ataupun membantu ibu yang sedang memasak. Di sini anak dapat bekerja sama dengan orang tua agar dia dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang cepat. Yang dalam lingkungan masyarakat yaitu contohnya seperti kerja bakti ataupun gotong royong. Di sini anak dapat melakukan kegiatan mudah ketika kerja bakti, yaitu seperti mencabut rumput ataupun yaitu membersihkan selokan ataupun memungut sampah. Itu merupakan suatu tindakan yang dapat membantu pada lingkungan masyarakat.
Lanjut yaitu keterampilan sekolah. Pada awal memasuki dunia sekolah, anak banyak diberikan kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik seperti melukis, menulis, menggambar, menari, dan lain-lain. Baik, saya jelaskan sedikit. Pada memasuki dunia sekolah, anak banyak diberi kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik seperti melukis, menulis, menggambar, menari, dan lain-lain. Seperti yang saya alami dulu ketika saya mungkin masih kelas 5 SD. Situ saya memiliki kelebihan dalam kegiatan menggambar, sehingga di sini ibu guru saya mempercayai saya dalam mengikuti kegiatan lomba menggambar tersebut. Di sini saya belajar menggambar setiap hari dan diajari oleh guru seni budaya saya, dan itu merupakan suatu kelebihan dan keuntungan bagi saya. Tanpa saya sadari, mungkin ini adalah suatu bentuk keterampilan motorik yang saya alami pada masa sekolah. Di sini saya belajar terus dan sehingga saya bisa mendapatkan juara, alhamdulillah. Dan dengan kegiatan menggambar tersebut, saya dapat belajar dan bisa lebih percaya diri ketika ada perlombaan ataupun kegiatan menggambar. Yang kedua yaitu, yang selanjutnya contohnya itu melukis. Kegiatan melukis ini tidak jauh beda dengan menggambar, hanya bedanya saja melukis tidak menggunakan pensil, melainkan menggunakan kuas. Ketika kita menggunakan kuas, ini sangat bergantung antara keterampilan otak dan juga tangan yang dapat melatih kerjasama antara kedua tersebut. Ketika kita melukis, otak seperti berjalan mencari ide baru agar hasil lukisan yang kita hasilkan tersebut memiliki suatu nilai keindahan. Yang ketiga yaitu menari. Menari di sini saya memiliki banyak gerakan-gerakan, sehingga ketika kita menari ini anak dapat mempelajari banyak hal ketika bergerak, seperti menghubungkan antara otak, mata, tangan, dan kaki, sehingga memiliki hubungan yang sistematis, yang saling terhubung, sehingga anak ketika menari, anak dapat berkonsentrasi dan tinggi sehingga tidak melakukan kesalahan. Ketika pertama anak belajar menari, mereka pasti memiliki banyak kesalahan, sehingga itu harus diajar dan diulang-ulang sehingga anak tersebut dapat percaya diri dan tidak lagi melakukan kesalahan dalam menari tersebut. Ini sangat berguna untuk perkembangan motorik anak, karena itu dapat melatih antara koordinasi gerak tangan, kaki, otak, dan mata, sehingga terjadi perpaduan, sehingga anak tersebut dapat melakukan gerakan dengan sempurna. Selanjutnya itu, semakin banyak dan semakin baik keterampilan yang dimiliki, semakin baik pula penyesuaian sosial yang dilakukan, dan semakin baik prestasi sekolahnya. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, ketika anak memiliki keahlian dalam melukis, menggambar, menari, ataupun menulis, ini dapat menjadi suatu kelebihan bagi anak. Kelebihan tersebut ketika diasah terus-menerus dan dilatih terus-menerus, ini dapat menjadi prestasi yang sangat baik untuk anak. Jadi saya harapkan kepada bapak atau ibu yang menonton video ini, tolong lihat apa kelebihan anaknya dan ajari anaknya pada kelebihan tersebut agar terus dilatih, sehingga anak dapat memiliki prestasi baik di sekolah maupun di tempat-tempat lain. Ini ketika anak mendapatkan suatu prestasi, pasti orang tua juga akan merasa bangga. Lanjut yaitu
Lanjut yaitu fungsi program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini menurut Sumantri tahun 2005. Satu itu fungsi model program pengembangan keterampilan motorik kasar. A yaitu pemacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan kesehatan untuk anak usia dini. Di sini yaitu pemacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, pemacu seperti dorongan untuk anak tumbuh dan berkembang, baik jasmaninya, rohaninya, dan kesehatan pada usia dini. Ini sangat penting ketika ada pemacu pertumbuhan perkembangan sehingga anak tidak mudah sakit dan tidak mudah terserang penyakit seperti demam, flu ataupun lain-lain. B yaitu membentuk, membangun, dan memperkuat tubuh anak. Di sini maksudnya itu anak memiliki ketahanan tubuh seperti fisik yang tidak mudah untuk seperti jatuh ketika melakukan gerakan-gerakan karena anak memiliki tubuh yang kuat. Yang C itu melatih keterampilan ketangkasan gerak juga daya pikir anak pada usia dini. Keterampilan ketangkasan gerak dan pada pola pikir anak ini menjadi suatu kesatuan ketika anak melakukan suatu gerakan, pasti otaknya juga akan bekerja. Di sini akan terjadi hubungan yang antara gerakan dan otak sehingga gerakan tersebut ketika ada gerakan yang dilakukan anak tidak lagi melakukan kesalahan ketika gerakan tersebut diulang-ulang dan dipelajari. Yang D itu berperan meningkatkan perkembangan emosional. Di sini anak memiliki emosi yang stabil, yaitu tidak gampang marah, tidak gampang sedih, bahagia tapi tidak terlalu berlebihan, dan juga mungkin ketika anak sedang marah, emosinya dia dapat mampu mengendalikan emosinya sehingga dia tidak mudah meluapkan emosinya tersebut. E yaitu berperan sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial. Seperti yang kita ketahui, manusia ini merupakan makhluk sosial sehingga dia harus selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam perkembangan motorik ini, dalam perkembangan sosial sangat penting sehingga anak dapat terbiasa bergaul dengan teman-teman di lingkungannya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ketika anak mampu meningkatkan perkembangan sosialnya, dia mungkin bisa dapat percaya diri sehingga kemampuan bersosialisasi anak ini menjadi sangat bagus dan baik. Anak tersebut dapat menyesuaikan ketika berada di lingkungan sekolah, mungkin teman-temannya memiliki juga sosial yang berbeda dengan di masyarakat. Tentunya anak mampu menyesuaikan ketika keadaan sosial, kegiatan sosial yang hubungan sosial yang dilakukan di sekolah mungkin berbeda dengan lingkungan masyarakat. Yang F yaitu menumbuhkan perasaan senang dan memahami manfaat kesehatan pribadi. Yaitu menumbuhkan perasaan senang di sini ketika anak mampu menguasai perkembangan motorik ini, seperti ketika anak mendapatkan juara mungkin dalam kegiatan melukis ataupun menari, itu dapat menumbuhkan perasaan senang. Dan juga ketika anak memiliki rasa percaya diri dan rasa sosial yang tinggi, sosial kepada teman-teman, masyarakat maupun lingkungan sekolah, anak senang karena memiliki banyak teman. Anak tersebut mungkin ketika bermain dan dengan teman-teman sebayanya, dia menjadi sangat senang ketika teman-temannya tersebut mungkin terhibur dengan anak ini, sehingga anak ini ketika ingin bersosialisasi berhubungan sosial dengan teman-teman yang lainnya,
anak tersebut tidak mudah bersedih. Mungkin ketika anak itu bergaul dengan teman-teman baru yang lain, dia dapat menyesuaikan kembali dan itu memahami manfaat kesehatan pribadi. Dia mungkin dapat dengan dikasih pelajaran tentang perkembangan motorik halus, mungkin anak tersebut dapat memahami bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan ini dapat berefek pada kesehatannya. Seperti ketika anak menari itu dapat mengeluarkan keringat, sehingga itu dapat menimbulkan manfaat kesehatan untuk anak. Dan seperti olahraga seperti lari atau jogging dan juga seperti bermain dengan teman-teman sebayanya. Ketika anak itu melakukan banyak gerakan sehingga berkeringat, anak itu paham bahwa apa yang dia lakukan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan pada dirinya sendiri. Dua, yaitu fungsi model program pengembangan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus berperan sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pada keterampilan gerak tangan anak harus berhubungan dengan otaknya. Pada keterampilan gerak ini anak harus menguasai gerakan tangan seperti saat menulis maupun menggambar. Otomatis ketika anak sedang menulis, otak juga ikut berpikir apa yang ingin anak ini tulis. Baik, yang B yaitu keterampilan motorik halus berperan sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan dengan gerakan mata. Baik, saya akan jelaskan sedikit di sini. Mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan gerakan mata, seperti contohnya saat olahraga sepak bola, ketika anak menjadi kiper dan ketika ada teman-temannya yang sedang juga ikut bermain. Ketika ada teman yang menendang bola ke arah gawang dari anak ini, kan anak ini menjadi kiper. Ketika ada temannya menendang bola, dia pasti akan merefleks tubuhnya dengan cara menangkap bola tersebut. Itu harus diseimbangkan dengan kecepatan mata. Ketika kecepatan tangan dan kecepatan mata saling seimbang, maka pasti anak tersebut dapat menangkap bola tersebut. Ini sangat baik untuk meningkatkan kemampuan motorik halus, karena pada olahraga bola tersebut anak ini bisa melatih tentang keseimbangan gerak tangan antara gerak tangan dan kecepatan mata. Baik, yang C itu sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. Ketika anak bermain dengan teman-temannya, anak ini dapat menguasai emosinya. Seperti contohnya itu ketika anak ini tidak sengaja temannya menendang kakinya ketika bermain bola atau ketika sedang bermain, pasti anak ini tidak cepat marah dan tidak cepat emosi. Anak ini pasti akan mungkin hanya tertawa atau mungkin tidak ikut membalas untuk menendang kakinya, melainkan dia hanya membalas mungkin dengan senyuman. Dan ketika temannya meminta maaf kepada anak tersebut bisa memaafkan, dan anak tersebut bisa melanjutkan permainannya tanpa ada perasaan atau kayak baper begitu. Lanjut, yaitu fungsi perkembangan motorik halus menurut Mujito. 1, yaitu anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang, yaitu anak ini ketika bermain dia merasa terhibur ketika bermain dengan teman-teman sebayanya, dan dia merasa senang ketika bermain tersebut. Tetapi ketika anak ini pulang ke rumah dan tak lagi bermain, mungkin perasaan senangnya akan
akan hilang karena anak ini tidak lagi bermain dengan teman-temannya. Yang kedua itu anak dapat beranjak dari kondisi tak berdaya pada bulan-bulan pertama kehidupannya. Ya, memang pada poin kedua ini, seperti yang kita tahu, manusia ini butuh waktu untuk beradaptasi. Ketika berada di lingkungan lain, mungkin dia harus membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyesuaikan dirinya dan kondisi lingkungan. Yang ketiga itu keterampilan motorik anak dapat menyesuaikan dirinya Yang ketiga itu keterampilan motorik anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah dan keterampilan motorik. Baik, di sini contohnya itu ketika anak berada di sekolah, dia dapat menyesuaikan dirinya dengan keterampilan motorik di sekolah, seperti contohnya itu menulis ataupun melukis tadi. Dengan gerakan tangannya dia dapat menyeimbangkan dengan otak dan gerakan matanya. Seperti juga contohnya seperti olahraga, baik lari maupun main basket ataupun bermain bola, anak tersebut dapat menyeimbangkan antara keterampilan motorik dan dengan di lingkungan sekolahnya. Lanjut, yaitu saat ideal Hurlock untuk mempelajari motorik adalah pada masa kanak-kanak, dengan alasan satu, karena tubuh anak lentur dibanding dengan tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak lebih mudah mempelajari keterampilan. Ya, di poin pertama ini saya mengalami sendiri. Ketika saya masih kelas 5 SD, saya mengikuti olahraga taekwondo di salah satu dojang di Bau-Bau. Ketika saya masih kelas 5 SD tersebut, saya ketika pemanasan seperti menemui gerakan-gerakan sulit, contohnya itu seperti mencium lutut ataupun split, itu dapat saya lakukan dengan mudah. Dan katanya pelatih saya itu karena saya masih kecil dan badan saya itu seperti masih lentur. Dan ketika saya melihat orang-orang yang sudah dewasa, yang lebih dewasa dari saya, mereka agak kesusahan dengan gerakan pemanasan tersebut. Katanya sih karena tulang mereka itu sudah keras, jadi susah ketika melakukan gerakan-gerakan yang harus memiliki kelenturan seperti split, mencium lutut ataupun gerakan-gerakan lainnya seperti kayang. Itu akan sangat sulit ketika orang dewasa yang melakukannya. Yang kedua yaitu anak lebih mudah dan cepat belajar karena keterampilan yang dimiliki masih sedikit, sehingga keterampilan baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Maksudnya di sini itu ketika anak menguasai suatu keterampilan dan ingin menguasai keterampilan lainnya, mungkin itu agak sulit juga, karena anak ketika memiliki keterampilan yang lain dan ingin mempelajari keterampilan yang lain, itu masih terikat dengan keterampilan yang sebelumnya. Jadi anak itu seperti belum terbiasa dengan ingin mempelajari keterampilan. Seperti misalnya anak ini terbiasa bermain bola, dan ketika ingin bermain basket mungkin dia agak kesusahan karena dia belum mempelajarinya, sedangkan ketika bermain bola dia mungkin sudah terbiasa. Oke. Yang ketiga itu anak bersifat pemberani, sehingga ketika anak belajar tidak terhambat oleh rasa takut akan saling diejek oleh teman. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini anak menjadi sifat pemberani itu mental dan emosinya anak itu sudah menguasainya, sehingga dia tidak cepat seperti emosi, marah, tidak terlalu senang, tidak terlalu berlebihan, dan sedih juga tidak terlalu berlebihan. Intinya dia dapat menguasai emosinya. Dan mungkin ketika anak tersebut ingin beradaptasi
dengan teman-teman sebayanya, dia lebih mudah memahami dan lebih berani untuk dia lebih berani untuk melakukan yang teman-temannya belum melakukan mungkin. Dan anak tersebut tidak takut salah. Makanya ini penting, keterampilan motorik harus dikembangkan mulai dari anak-anak. Yang keempat yaitu berbeda dengan remaja dan orang dewasa. Anak suka melakukan kegiatan yang berulang-ulang sehingga dengan mengulang-ulang kegiatan otot menjadi terlatih untuk melakukan secara efektif. Maksudnya di sini yaitu anak berbeda dari remaja. Ketika dia melakukan gerakan berulang-ulang, dia pasti sangat menguasai gerakan tersebut. Ketika anak itu melakukan secara berulang-ulang, massa ototnya akan bertambah dan dia akan menjadi lebih kuat. Lanjut itu 5, anak belum memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang banyak sehingga memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar dan menguasai keterampilan dibanding dengan remaja atau orang dewasa. Di sini anak belum memiliki tanggung jawab yang banyak sehingga memiliki waktu yang banyak untuk belajar. Ini sangat berbeda dengan orang dewasa. Ketika kita sudah dewasa, kita akan dituntut untuk selalu bekerja dan jarang memiliki banyak waktu untuk belajar. Ketika kita sudah kerja, mungkin waktu kita untuk belajar akan sedikit karena waktu kebanyakan dipakai untuk bekerja. Berbeda dengan anak-anak. Anak-anak di sini kebanyakan yang sering bermain-main ataupun yang tidak memiliki tanggung jawab, yang masih belum memiliki tanggung jawab atau sudah tapi sedikit. Anak-anak tersebut memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dibanding dengan orang dewasa karena mereka memiliki lebih banyak waktu luang. Selanjutnya itu perkembangan motorik akan berbeda tingkatannya pada setiap individu. Anak tertentu mungkin bisa melompat dan menangkap bola dengan mudah, sementara yang lainnya mungkin hanya bisa menangkap bola yang besar atau berguling-guling. Yang saya jelaskan sedikit di sini, memang perkembangan motorik itu berbeda antar individu. Berbeda ketika anak yang sering bermain di luar rumah dan anak yang sering di dalam rumah, itu sangat berbeda. Anak yang sering di luar rumah, dia mungkin sering aktif ketika bermain dengan teman-temannya. Anak ini lebih memiliki kelincahan dibanding teman-temannya yang sering bermain di rumah. Mungkin di rumah anak yang bermain di rumah ini mungkin hanya memainkan HP atau gadgetnya dan bermain game-game online. Berbeda dengan yang sering bermain di luar ruangan tadi, mungkin dia sering bermain kejar-kejaran atau bermain bola dan teman-temannya. Ini ketika anak bermain dan teman-temannya ini, dia pasti karena sering terbiasa berlari, mungkin dia memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan anak yang sering di rumah tadi. Orang tua dan orang dewasa di sekitar anak harus mengamati tingkat perkembangan anak-anak dan merencanakan berbagai kegiatan yang bisa menstimulasinya. Yang dimaksud di sini orang tua dan orang dewasa, mungkin orang tua anak dan saudara anak yang lebih tua harus memperhatikan kegiatan perkembangan anak-anak ini. Mungkin ketika anak-anak ini memiliki suatu kelebihan pada bidang tertentu seperti melukis, menggambar ataupun olahraga, mungkin orang tua dengan melihat perkembangan anaknya tersebut, dia bisa menyuruh anaknya untuk mengikuti latihan dari kelebihan anak tersebut, sehingga dia dapat mengembangkan lagi keterampilannya dan bisa menstimulasinya begitu. Pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya dengan orang lain. Ya memang, karena ketika pertumbuhan dan perkembangan anak ini,
ketika kan anak ini ketika masih anak-anak, dia sering melihat contoh-contoh yang di sekitarnya. Mungkin ketika dia dan teman-temannya, dia merasa bahwa ketika bermain dirinya lah yang memiliki lari yang paling cepat atau memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat dari teman-temannya. Itu mempengaruhi cara pandangnya terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika melihat perbedaan tersebut, dia mungkin mulai berpikir bahwa ketika dirinya ini memiliki kelebihan dibanding dengan teman-temannya. Dengan perkembangan fisik motorik yang sehat dan optimal membuat anak menjadi lebih percaya diri dan berani tampil di depan umum. Ketika anak sudah bisa menguasai emosinya, anak ini pasti memiliki keberanian yang lebih tinggi dibanding dengan teman-temannya. Berbeda dengan temannya yang sering di rumah, itu mungkin dia hanya zonanya hanya monoton, itu saja. Berbeda dengan anak yang sering bermain di luar tadi. Dia lebih percaya diri dan bisa tampil di depan umum karena mungkin dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga dia mampu tampil di depan umum. Rasa percaya diri yang tinggi tadi dapat diperoleh oleh anak ketika anak melakukan suatu keterampilan yang lebih dibandingkan teman-teman yang lainnya. Artinya dia memiliki keterampilan satu tingkat atau satu level di atas dari teman-teman tersebut. Dan hal ini akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak secara general. Baik, sekian dari video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.